Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran ke-15 ini, kita akan membahas masih uji statistika parametrik, jenis komparatif atau perbandingan. Kalau kemarin kita sudah membandingkan dua kelompok sampel dari data yang berpasangan, kalau ini dua kelompok sampel tidak berpasangan. Ya, jadi kemarin yang atas, sekarang yang bawah ini. Nah, contohnya apa? Nah, ini misalnya ada sebuah timnas bulu tangkis badminton Korea dan Indonesia. Misalnya dua-duanya ini memiliki kualitas yang sama, ya kan? Termasuk peringkatnya sama, kemudian staminanya sama, ya kan? Dalam kondisi yang sama, intinya begitu. Nah, awalnya dilihat dulu, ya kan, kelompok yang ini, oh cara servisnya begini, cara ininya, oh kelompok yang ini seperti ini data awalnya. Kemudian yang ini tetap latihan seperti konvensional biasa, yang ini dikasih pelatih yang luar biasa misalnya, ya kan. Kemudian di akhir misalnya 1 bulan dilihat lagi bagaimana servisnya si ini, bagaimana servisnya si ini, misalnya begitu. Itu juga bisa. Atau misalnya kelompok ini ya nggak dikasih perlakuan, pokoknya nggak dikasih pelatih lah, pokoknya latihan sendiri tadi tanpa dilihat dari awal juga nggak apa-apa. Yang ini dikasih pelatih, terus akhirnya di akhir bulan kita lihat tadi cara servisnya dan sebagainya, dibandingkan datanya ya setelah diberi perlakuan. Nah, kita bisa misalnya dari tes dulu juga bisa, tapi kalau mau lihat di akhirnya juga bisa. Nah, kemudian apa artinya? Jadi uji dua kelompok data dari dua kelompok sampel yang tidak berpasangan ini membandingkan data dua kelompok sampel atau kelompok eksperimen dan kontrol. Misalnya kelompok diberi pupuk ya eksperimen dan tidak diberi pupuk, misalnya seperti itu ya. Kelompok yang ini diberi pupuk X, yang ini enggak diberi pupuk ya, tapi dosisnya sama ya kan, ini pokoknya tiap hari dikasih pupuk, yang ini enggak. Kemudian misalnya kelas diberi model, yang ini diberi model X, yang ini modelnya konvensional. Konvensional itu ya seperti biasa ya kan, misalnya dengan yang ada di sekolah itu, misalnya dengan ceramah atau dengan yang biasa dilakukan lah ya. Dilakukan pengujian hipotesis komparasi dengan uji T sampel tidak berpasangan. Jadi kelas kontrol dan eksperimen ini sampel tidak berpasangan. Jadi syaratnya apa? Pertama, data berupa interval atau rasio dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat ya. Misalnya tadi variabel bebasnya kan pelatihan ya kan, atau variabel bebasnya tadi pupuk ya kan, atau variabel bebasnya adalah model konvensional. Kemudian data harus berdistribusi normal, jadi harus uji normalitas dulu, kemudian baru uji homogenitas, bukan uji linearitas ya, karena ini komparasi, makanya uji homogenitas. Dicek lagi video sebelumnya. Langkah pertama, tuliskan H0 dan H1 dalam kalimat, biasanya diletakkan di bab 2 ya. Skripsi karya ilmiah, tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara kelompok kontrol dan eksperimen. Nah, ini tuliskan H0 dan 1 dalam bentuk statistik, biasanya di bab 3 mu A, mu B ya, seperti biasa. Kalau tadi membedakannya, ini dua kelompok ya, kalau tadi kan satu kelompok ya, satu kelompok timnas voli yang awalnya, ini dua kelompok timnas bulu tangkis yang berbeda. Menghitung rata-rata kelompok kontrol dan eksperimen, ini kontrol, ini eksperimen. Menghitung varian kelas kontrol dalam eksperimen, kemudian menghitung simpangan baku itu S ya kan, kemudian menghitung nilai T hitung ya. Kemudian melakukan uji hipotesis dengan membandingkan nilai T hitung dengan DK sama dengan N1 plus N2 min 2. Jika nilai DK nya misalnya 38, bila di T tabel nggak ada, maka ada nilai T tabel untuk 30 dan 40 kan. Nah, itu kita tentukan 38 dengan cara interpolasi seperti ini. Nah, nanti kita lihat. Ini ada contoh soal nilai post-test kelas kontrol dan eksperimen. Kita langsung ke statistika. Nah, ini ada data kelompok kontrol dan eksperimen. Nah, langkah pertamanya apa? Kita tulis hipotesisnya ya. Biasanya di bab 2 tidak ada perbedaan antara nilai post-test kelompok kontrol dan eksperimen, terdapat perbedaan seperti biasa. Hipotesis statistiknya tulis. Kemudian buat tabel penolong untuk uji T dua kelompok tidak berpasangan.
Kita copy aja, tidak perlu diurut-urutkan. Copy. Sebenarnya pakai SPSS juga bisa, tapi kan biar tahu toh. Nah, terus kita cari rata-rata, biar saya perbesar. Kita cari rata-rata X kontrol, ya kan? Rata-ratanya sama dengan, kita kasih jumlah-jumlah biar enak, ya kan? Sumere, tumere, jumere, jahe, ya kan? Kalau rata-rata ya berarti apa rumusnya? Sama dengan average, kok di sini sih? Sama dengan average dalam kurung ini. Kita geser aja. Set. Ini juga ini juga kita geser. Set. Dah, Y-nya juga udah ketemu. Kelas ini ini X1, X2 atau mau Y juga nggak apa-apa ya. Kelompok kontrol, kelompok eksperimen ya gitu ya. Jadi nggak masalah ya, yang penting kalau mau ini Y, ini X boleh nggak apa-apa. Tapi supaya jangan bingung, boleh X1, X2. Ini tadi saya kasih contoh yang lain. Jadi ini sebenarnya bukan masalah ini ya. Kemudian kita cari apa lagi? Oh, ini kita kecilkan aja lagi. Berikutnya adalah cari nilai S. Nah, kita cari nilai S ya. Nilai S atau nilai variannya berarti ya. Varian itu S kuadrat. Nah, kita cari ini seperti biasa XI ya kan, kuadrat seperti biasa sama dengan ini dikuadratkan dulu, pangkat 2, enter, geret, set. Ini juga yang kedua sampai, atau Y kalau mau pakai istilah Y ya monggo aja lah. Pangkat 2, enter ya. Set. Terus cari apa mana? Udah, kita hitung apa namanya? Variannya, kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sama dengan, tak mundur ke bawah biar. Nah, kita sekarang menghitung S kuadrat atau varian kelas kontrol. Jadi rumusnya tinggal jumlah XI kuadrat. Nah, berarti X kuadratnya kan ini, atau X1 kuadrat atau X gitu. Ada yang memang bingung sih, maka harus kurung dulu ya kan. Semua harus dikurungi biar enggak kemana-mana ya kan. Dikurangi dalam kurung jumlah X1 kuadrat, jumlah X1 dikuadratkan. Nah, dibagi jumlah datanya 20 toh, kurung tutup, dibagi 20 min 1, n min 1 toh. Jadi ini hasilnya. Kemudian untuk S kuadrat I sama dengan jumlah X I nya yang X kuadrat, eksperimennya yang ini kan, tergantung yang mana dulu. Ini kontrol eksperimen berarti yang X2, mau Y juga boleh, yang penting kamu tahu aja. Sama dengan dalam kurung, klik, dalam kurung, dikurangi, dalam kurung, yang ini ya. Kalau yang tadi kan yang ini ya kan, pangkat 2, kurung tutup, bagi 20, kurung tutup. Ini juga harus dikurung ya. Jadi biar operasi ini diselesaikan dulu ya. Ini kurung tutup lagi dibagi 20 min 1, 90,15. Terus kita cari S gabungannya. Nah, S gabungan itu ada NA min 1 kali S kuadrat A atau S kuadrat yang kontrol ya. Jadi sama dengan, kita selesaikan dulu yang ini dalam kurung. NA itu jumlahnya sekarang S gabungan ya. Jadi sama dengan
karena akar SQRT dalam kurung ini, kurung lagi yang ini, ya kan, ditambah yang ini, ya kan, ya, dibagi dalam kurung ini, ya kan. Biar aman dikurungi 11,42 S gabungannya, ya, 425. Nah, kita menghitung T hitung, ya. T hitung itu kan rumusnya apa? Selanjutnya ini kita singkirkan. Selanjutnya kita hitung T hitung. Kita hitung T hitung, yaitu X rata-rata A, ya, dikurangi X rata-rata dibagi nilai X gabungan, ya. Sekarang X rata-rata A berapa? Nah, satu-satu aja biar gampang, ya. XA atau X1, ya, biar, makanya terserah kamu harus ingat-ingat mau dikasih label apa. Kalau mau A ya A, mau 1 ya 1, ya kan. Oh sorry, A itu berarti adalah nilai yang lebih tinggi, ya kan, biasanya. Kita hitung X bar A min X bar B, ya. Kemudian N seper N A plus seper N B, ya, tinggal diklik-klik saja. Kemudian kita hitung juga S gabungan kali, kita hitung akar, ya, dari seper N A plus seper N B. Kemudian kita hitung T hitungnya dengan sesuai rumus. Enter 2,81. Jadi T hitungnya 2,81. Kemudian kita lihat T tabelnya. Nah, untuk alfa 0,05 DK-nya tadi kita menghitung DK, mana DK? Nah, DK-nya itu adalah NA plus NB plus min 2. Jadi 20 tambah 20 kurangi 2 sama dengan 38. Kita lihat di T tabel. Nah, kita cari T tabel. 38 ada enggak? Ternyata di sini 29, 34 enggak ada 38. Untuk aras 0,05, tidak ada 38. Oleh karena itu saya pindah, ya, ini copy ke sini biar gampang. Nggak ada T38, makanya kita cari C, ya. Tadi adalah nih. Mana sisanya? Maka di sini dikatakan bahwa cari C, ya, kalau tidak ada, ya. Interpolasi, cara interpolasi. Jadi kita cari saja sama dengan C sama dengan, nah, rumus C-nya adalah sama dengan C0. C0-nya itu adalah yang kita lihat sini, yang sebelumnya, ya. Jadi kan yang dipakai ini, ya, 2 ke 0, 30 dan 40, arasnya 0,05 ini, ya. Nih yang dilihat 30, 40, 2,042, 2,021. Jadi C0-nya itu 2,042, ya. Kita tulis saja sama dengan 2,042. Biasanya kalau di Excel pakai titik koma itu ditambah tadi C1-nya berapa? Yang C1 itu yang 40-nya 2,021. Nah, 2,021 dikurangi 2,042 dalam kurung dibagi B1, ya kan. B1 itu ya data yang tadi, yang ini berarti kan 40, ya kan, data ke 40 tadi, ya kan, dikurangi data ke 30 di tabel, kurungnya di 2 kali kan. Ini juga dikasih kurung supaya nggak kemana-mana, ya kan. Terus dibagi, oh enggak, sisi
oh saya salah ya, nggak usah dikurung ini ya. Setelah dikurung yang ini ya kan dikalikan dulu, dikali B min B0. B nya tadi berapa? Karena 38, B nya itu yang 38 ini kali min dalam kurung 38 min 30, B0 nya kan 30, kurung tutup. Ini harus dikurung lagi supaya dia dikerjakan dulu, enter. Ketemunya 2,0252. Jadi dari di sini T tabelnya, T hitung ya kan, T hitungnya berapa? 2,81. Ini T tabelnya, ini T tabel. C sama dengan T tabel kalau tidak ada datanya ya. Jadi ini kita warna ya kan. Jadi dari T hitung, ini satu tulisannya T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu segini, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kalau H0 ditolak berarti terdapat perbedaan. Jadi ini yang hilang, kalimat ini kita ambil yang bawahnya. Jadi itu. Begitu ya. Nah ini ada soal uji nyali, coba kamu kerjakan nih. Jadi kedisiplinan belajar kelompok asrama dan non asrama. Nah, monggo dikerjakan menggunakan itu, tidak usah pakai normalitas homogenitas, kita anggap sudah normal distribusi dan homogen. Itu saja penjelasan mengenai uji T untuk dua kelompok data dari dua kelompok sampel tidak berpasangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.